Ini adalah suasana beberapa saat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengganjar OC Kaligis hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Pengacara kondang ini terbukti bersalah menyuap hakim dan panitera PT UN Medan, Sumatera Utara. Hukuman untuk Kaligis itu jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Kaligis 10 tahun penjara. Hukuman untuk Kaligis bertambah menjadi 7 tahun di pengadilan tinggi dan bertambah berat lagi di tingkat kasasi menjadi 10 tahun penjara. Hakim Artijo Alkostar dan kawan-kawan memvonisnya 10 tahun. Menurut Majelis Hakim Kasasi, Kaligis sebagai pengacara dan guru besar menjadi contoh buruk pengacara dan mahasiswa. Palu Godam Artijo dan kawan-kawan selama ini sudah mengganjar sejumlah tokoh dengan hukuman berat. Angelina Sondak, Anas Urbaningrum, Lutfi Hasan Ishak, Ratu Atut Hosiah, Joko Susilo, Sultan Batugana, hingga Rina Iriani pernah merasakan beratnya palu hakim asal Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur ini. Sultan Batugana yang sohor dengan kalimat ngeri-ngeri sedap misalnya, kini harus mendekam 12 tahun di penjara karena hukumannya diperberat Artijo. Beratnya hukuman yang diberikan Hakim Artijo dan kawan-kawan membuat mereka yang tersandung hukum menghindari Artijo. Kembali bersama Bapak Artijo Alkostar dalam DBS To The Point. Pak Artijo, ada sejumlah perkara yang sudah umum diketahui oleh publik bahwa Anda adalah salah satu hakim dan bahkan ketua majelisnya yang kemudian menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari pengadilan-pengadilan tingkat di bawahnya. Kita ingin memperlihatkan beberapa saja dari 17 putusan yang pernah Anda buat sampai pada tahun 2015. Ini ada kasus Anas Urbaningrum yang dihukum 8 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, lalu kemudian jatuh menjadi 14 tahun penjara, lalu kemudian dirampas hak politiknya. Berikutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini adalah cerita-cerita orang-orang yang sebetulnya tokoh-tokoh besar di Republik. Lainnya, ini juga ada Angelina Sondak yang hukumannya dinaikkan dari 4,5 tahun, lalu menjadi 12 tahun, lalu kemudian sampai di PK menjadi 10 tahun. Tapi yang saya ingat bahwa kemudian dia harus membayar sekian miliar lagi kepada negara. Ini hanya beberapa, lalu kemudian ada terakhir kasus OC Kaligis. Saya ingin menanyakan, reason, tadi Anda sudah menyebut pasal, reason dari Pak Artijo mengambil keputusan ini apa sebetulnya di luar? Ya, begini Pak Bung Don Bosco ya. Jadi setiap perbuatan korupsi itu punya karakternya sendiri. Ada yang korupsi politik. Korupsi politik. Jadi korupsi politik itu lebih berbahaya lagi. Karena itu adalah korupsi yang mempergunakan kekuasaan. Kekuasaan politik ya. Kekuasaan elektoral ya. Itu tentu tidak sama dengan para korupsi yang orang kalau biasa. Bukan korupsi politik. Iya, karena itu menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan amanat rakyat. Ya. Dan kalau tidak salah Pak Artijo ini melingkar. Jadi orang kemudian naik ke panggung politik lalu kemudian korupsi dan untuk memperoleh kekuasaan politik itu dia kemudian juga menggunakan uang, bukan? Betul, ya. Jadi berputar-putar begitu. Berputar-putar, ya. Yaitu. Yang kedua adalah biasanya ada sebagian para koruptor itu bersifat aktif dalam. Jadi misalnya menghubungi dirjen ini, departemen ini untuk menganukan anggaran. Ya anunya semacam pemerasan lah gitu. Pemerasan. Ya, menggunakan kekuasaan juga. Iya, kekuasaan juga. Sebentar lah. Ini saya kira tentu sifat berbahaya ini sangat berbahaya. Bagi rakyat sangat berbahaya. Kekuasaan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya ya. Ini kan amanat rakyat. Tapi dipergunakan untuk menyengsarakan rakyat bagaimana mungkin. Ini yang perlu dipahami ya. Karena begini. Kadang-kadang begitu ada keputusan atau ada kasus korupsi sampai di Mahkamah Agung, lalu kemudian itu akan sampai di tangan Pak Artijo, lalu orang berpikir,
Pak Artidjo itu kelihatannya merem saja lalu kemudian lebih berat. Enggak merem itu Bondoso. Mesti ada reasoningnya, pertimbangannya. Ya. Misalnya kurang pertimbangan hukumnya, olfondunda commotiviert. Ya. Salah menerapkan hukum seperti tadi pasal 2 dan pasal 3 itu. Kurang pertimbangan hukumnya, misalnya ini adalah orang yang mempergunakan kekuasaan politik untuk korupsi. Orang ini sebetulnya harus menjadi contoh, tetapi tidak menjadi contoh lalu pada misalnya. Ini banyak sekali reasoningnya. Tentu itu harus dituangkan dalam pertimbangan-pertimbangan. Jadi saya tidak bisa menunjuk salah satu kasus karena saya tidak boleh begitu. Tapi secara umum harus ada edukasi pada publik bahwa republik kita yang kita cintai ini suatu saat harus zero toleran terhadap korupsi. Zero tolerance terhadap korupsi. Toleransi nol terhadap korupsi. Negara kita ini dibangun dengan perjuangan, para pejuang kan, mengorbankan nyawa, darah bercucuran. Ini kok lalu dinikmati oleh koruptor di tengah jalan kok seenaknya. Tapi bagaimana dengan pernyataan atau pertanyaan awam yang mengatakan sebetulnya duit yang dikorupsi itu nggak besar-besar amat, misalnya. Artinya tentu relatif ya. Tapi kok hukumannya begitu berat? Karena politik itu tadi, karena kekuasaan politik tadi. Iya, ini adalah sudah satu-satunya kejahatan di republik ini yang jelas-jelas dikatakan sebagai extraordinary crime adalah korupsi. Kualifikasi apa itu kualifikasi extraordinary crime? Itu yang pertama adalah karena ini segera dipinjam, diadopsi dari Statuta Roma kejahatan HAM. Itu adalah kejahatan itu adalah meluas dan sistemik. Meluas itu dari dan sistemik ya. Sistemik itu artinya ada dalam sistem. Sistem partai politik, sistem politik di negara kita gitu. Juga meluasnya ini sampai ke daerah-daerah. Pak Artidjo, soalnya ketika orang tahu perkara itu akan sampai ke Anda, pertama ada malah sekarang cerita orang menyuap supaya perkaranya tidak sampai di meja Anda gitu. Pernah dengar kan? Ya, saya dengar di koran aja kalau itu. Ya, tapi itu saya kira sering terjadi penyalahgunaan orang, misalnya pegawai di Mahkamah Agung ya, seolah-olah dia bisa mengatur majelis. Padahal itu nonsen, itu tidak mungkin. Itu karena mekanismenya di Mahkamah pasti sampai di tangan Anda lah semua perkara itu kan. Iya, bidangnya mesti di tangan saya. Dari Pak Ketua disposisi lalu turun ke saya. Jadi tidak mungkin ada orang luar itu ikut menanukan itu. Itu ada gambling gitu. Jadi ada yang tidak berani maju, ada yang menarik kembali. Ya banyak. Oh, banyak. Banyak itu, yang menarik kembali itu banyak. Terutama yang secara formal ya, suratnya tentu ada di Mahkamah Agung yang menarik. Tahu bahwa misalnya ketua majelisnya saya, anggotanya Pak Lume dan Pak Krisna atau Pak Laten dicabut. Oh, dan itu nggak apa-apa ya menurut undang-undang? Boleh itu dicabut. Boleh. Ya, boleh dicabut. Asal belum diputus. Asal belum diputus. Iya, asal belum dimusyawarahkan. Pernah satu terjadi, suratnya masuk ya, sudah kita putus ya tidak bisa lagi. Oh, itu kan tersangka ya, yang menarik kembali. Iya. Kalau jaksanya tetap mengajukan, misalnya jaksanya masih mungkin nggak oleh peraturan? Oh iya mungkin, masih mungkin. Kalau jaksanya masih mungkin, masih mungkin. Jadi soalnya cerita-cerita yang, tapi Pak Artidjo yakin bahwa hukuman berat ini ada deterrent efeknya? Karena itu kan school of thought-nya bisa macam-macam kan tentang deterrent efek ini. Ya ditarik itu tadi, kan banyak kan indikatornya kan. Yang menarik ya, tentu dia tidak akan mengulangi lagi. Prevensi khususnya saya sudah. Kan tidak ada di republik ini yang yang korupsi yang kedua kali, ketiga kali. Tidak ada yang mau kedua kali atau ketiga kali. Mereka yang tarik itu sangat yakin bahwa udahlah tobat gitu. Tobat ya. Pak Artidjo, kita break lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali. Jadi koruptor ini saya kira sangat luas dampaknya sebagai kejahatan luar biasa. Sayangnya di undang-undang itu tidak jelas penghukuman mati itu.